Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, bertemu kembali di metodologi penelitian. Video kali ini kita akan membahas tentang penelitian tindakan. Ya, bagi Anda yang di dunia pendidikan atau berkecimpung di dunia pendidikan, sering sekali mendengar ini atau familiar sekali dengan yang namanya penelitian tindakan kelas atau Classroom Action Research CAR. Namun demikian, pada dasarnya penelitian tindakan ini merupakan salah satu strategi. Jadi kalau sudah berbau-bau kualitatif semacam ini, biasanya lebih dikenal dengan strategi penelitian, bukan metode penelitian. Penelitian tindakan ini sendiri sebenarnya awalnya bukan berasal dari ranah pendidikan, tapi dia berasal dari sosial atau psikologi sosial tepatnya, di mana tokohnya yaitu Kurt Lewin pada tahun 1940-an gitu ya, beliau menulis sebuah artikel atau sebuah makalah tentang penelitian tindakan kelas dan juga bagaimana dampak sosialnya terhadap masyarakat pada waktu itu di era-era menjelang Perang Dunia Kedua. Kita masuk ke dalam materinya yaitu penelitian tindakan. Nanti baru kita akan bahas tentang penelitian tindakan kelas. Kita bicara tentang penelitian tindakan secara umum dulu. Apa sih itu penelitian tindakan? Penelitian tindakan pada dasarnya adalah sebuah proses penyelidikan yang ketat untuk meningkatkan kemampuan profesional seseorang. Ini menurut Sagor. Artinya memang penelitian tindakan itu pada dasarnya diperuntukkan kepada seseorang yang memang sudah profesional. Bradbury dan kawan-kawan menyatakan bahwa pembelajaran sosial transformatif yang bertujuan membuat situasi lingkungan sosial, baik itu kelas, kemudian juga sekolah, organisasi, atau kelompok-kelompok masyarakat, menjadi lebih baik berdasarkan kebutuhan dan perbaikan yang berkelanjutan. Itu menurut Bradbury tentang apa itu action research. Artinya dari dua pendapat ini kita bisa lihat bahwa adanya proses interaksi, adanya sebuah siklus yang berkelanjutan di mana memang pada dasarnya action research ini ditujukan untuk pembelajaran sosial transformatif atau meningkatkan kemampuan profesional seseorang. Mengapa di sini lebih kepada profesional? Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut mengapa harus seorang profesional pada penelitian tindakan ini dan bagaimana orang-orang yang non-profesional berkontribusi atau berkolaborasi pada penelitian tindakan ini. Berikutnya ada catatan juga dari Prof. Emzir di dalam bukunya mengatakan bahwa action research atau penelitian tindakan itu merupakan proses penyelidikan yang mendalam. Jadi dia lebih kepada internalnya dalam praktek seseorang dalam pelayanan, bergerak menuju masa depan yang dibayangkan selaras dengan nilai-nilai. Apa itu yang dibayangkan, yang selaras dengan nilai-nilai? Tentu bisa kita katakan dalam hal ini bagaimana seseorang itu melaksanakan tugas-tugasnya secara profesional, fungsinya sebagai seorang pekerja misalnya, sebagai seorang yang memang ahli misalnya gitu ya, di mana ahli ini merujuk juga pada ruang lingkup profesionalitas. Oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya action research atau penelitian tindakan itu adalah studi yang sistematis dalam rangka meningkatkan kemampuan seseorang, kemampuan profesional tentunya, sehingga berdampak pada tempat kerjanya, atau juga bisa berdampak kepada lingkungan sosialnya, atau juga bisa berdampak kepada organisasi sosial yang dia bekerja di dalamnya atau dia berinteraksi di dalamnya. Karena gini, tadi balik lagi bahwa penelitian tindakan ini pada dasarnya sebenarnya bukan diperuntukkan khusus untuk sekolah atau untuk pendidikan, untuk ranah pendidikan, tapi dia biasanya untuk psikologi sosial atau sosial kemasyarakatan. Maka di dalam dasar-dasar tindakan kelas ini atau dasar-dasar penelitian tindakan ini lebih banyak kepada organisasi-organisasi sosial. Nah, tadi tokoh yang berperan sekali dalam penelitian tindakan ini awalnya memang adalah Kurt Lewin tahun 1940.
46 kalau nggak salah tepatnya. Dikoreksi kalau jika misalnya saya salah. Kemudian ada tokoh-tokoh selanjutnya. Kalau di bidang pendidikan ada Kemi Entegard, ya, kemudian ada Eliot, Real, dan lain-lain. Kurt Lewin ini ketika dia melakukan penelitian, menulis makalahnya, itu memang didasarkan pada era Perang Dunia Kedua, di mana beliau ada di ruang lingkup pendidikan, di ruang lingkup kampus, penelitian sosial, psikologi sosial, yang dia dari Berlin, kemudian dia mungkin mengungsi ke Amerika, yang kemudian beliau terkenalnya di MIT sebagai psikolog sosial. Dia melihat bagaimana dampak sosial dari sebuah peperangan, bagaimana salah satu etnis di Eropa itu dikejar-kejar, lalu kemudian mempunyai dampak yang luar biasa terhadap kejiwaan seseorang. Maka banyak juga di sana ada pengangguran, kalau nggak salah di dalam makalahnya seorang rekan sejawatnya menceritakan bahwa beliau mencoba untuk meningkatkan kemampuan 40 unemployment, dan itu semua perempuan, karena memang kalau dampak dari perang itu banyak perempuan atau janda-janda yang ditinggal oleh suaminya atau pacarnya atau laki-lakinya ikut berperang, sehingga bisa mengoptimalkan fungsi sosial yang banyak ditinggalkan oleh para laki-laki yang berperang ini. Gitu. Jadi memang pada dasarnya memang dia lebih kepada sosial, kelompok-kelompok sosial dan psikologi sosial. Lalu mengapa kita melakukan action research? Action research ini kenapa dilaksanakan? Karena action research dapat menciptakan suasana baru. Kalau di kelas ya dia di kelas. Kalau sekolah dia di sekolah. Kalau misalnya di organisasi pekerjaan berarti dia di organisasi pekerjaannya atau wilayah sosial, di distrik, di kelurahan, di kecamatan, di RT, di RW gitu ya. Mengapa dia bisa menciptakan suasana baru di dalam organisasi tersebut? Karena adanya kolaborasi antar orang, antar manusia. Maka memungkinkan sebuah kelompok sosial itu mengarah pada tujuan yang diinginkan atau dibutuhkan oleh kelompok tersebut. Seperti tadi yang telah kita bahas bahwa Kurt Lewin awalnya itu memang dia ingin meningkatkan kemampuan masyarakat di Perang Dunia Kedua, di pra dan pasca Perang Dunia Kedua. Maka di tahun 1946 itu dia bisa menuliskan sebuah makalah yang berbicara tentang action research dan psikologi sosialnya. Nah, oleh karena itu, action research ini memungkinkan terjadinya kolaborasi antar stakeholders dalam bidang keilmuan yang nanti turunannya adalah masing-masing orang berkolaborasi di bidang keilmuannya antar profesional. Nah, ini kenapa tadi profesional? Karena banyak hal yang nanti kita akan bahas bahwa profesional ini memegang peranan penting dalam action research atau dalam penelitian tindakan ini, karena dia yang memegang otoritas keilmuannya sehingga step-stepnya atau langkah-langkahnya atau siklusnya atau rancangan-rancangan tindakannya itu benar-benar bisa dilaksanakan, dikontrol, dan berlangsung sesuai dengan apa yang diinginkan, apa yang dituju, apa yang juga dibutuhkan. Nah, kaitannya misalnya di bidang pendidikan, misalnya ya, nah, ini menghindari terjadinya banking model. Nah, kalau kita pernah membahas tentang atau Anda pernah mendengar tentang Paulo Freire, di mana beliau mengatakan bahwa pendidikan hari ini itu lebih kepada banking model. Banking model itu seperti seseorang yang menabung ke bank gitu. Jadi pendidikan itu hanya nabung. Jadi gurunya yang memberikan, siswa hanya mewadahi, jadi kayak celengan gitu, celengan, kemudian celengan itu penuh ditebok, jadilah sarjana, jadilah lulusan SMA, lulusan SMK, lulusan SD, SMP, yang hasil tebok celengan itu atau mengambil saldo dari bank itu bentukannya adalah ijazah. Nah, ini menghindari hal-hal yang semacam itu. Begitu juga di masyarakat sosial. Di masyarakat sosial itu menghindari terjadinya masyarakat yang manja, masyarakat yang sering kali kita disubsidi sehingga tidak mandiri. Kemudian juga subsidi itu penting, iya betul, pada satu waktu, satu masa mungkin subsidi itu penting, tapi ke depannya subsidi itu harus pelan-pelan dikurangi supaya masyarakat lebih
maju, tidak manja, dan lebih kreatif. Begitulah sama di bidang pendidikan, banking model. Lalu, mengapa action research? Ini masih mengapanya nih. Nah, action research, karena action research itu memungkinkan cara belajar dari dan melalui praktek seseorang dengan melalui serangkaian tahap reflektif yang memfasilitasi pengembangan bentuk keahlian yang adaptable. Jadi dia beradaptasi, dia mampu beradaptasi. Kalau tadi kita fokusnya ke masyarakatnya yang dampak dari pelaksanaan penelitian tindakan ini, yang saat ini mengapanya itu reflektifnya kembali ke orang yang melaksanakan, yang menjadi penanggung jawab penelitian tindakan. Kemudian yang berikutnya, seiring waktu, para peneliti action research ini mengembangkan pemahaman yang mendalam mengenai berbagai cara di mana berbagai kekuatan sosial dan lingkungan berinteraksi untuk menciptakan pola yang kompleks. Jadi untuk peneliti, dia dapat insentif berbagai hal, fenomena, data yang kemudian dia bisa analisis secara mendalam bagaimana interaksi sosial ini terjadi antar kekuatan sosial dan lingkungan. Nah, pola ini dia bisa mempelajarinya, dia bisa mendapat sebuah model pola yang kompleks, menciptakan pola yang kompleks dan itu bisa dipelajari dan kemudian bisa meningkatkan hubungan kemasyarakatan sosial ya. Civil society-nya lebih meningkat, peradabannya lebih maju. Ya, di sini pentingnya seorang profesional. Karena kalau nggak profesional, dia nggak ngerti bidang keilmuannya, kemungkinan dia akan mendapat berbagai macam kesulitan untuk memahami atau menciptakan pola kompleks. Karena dalam menciptakan pola kompleks, dia harus memahami dulu bagaimana pola-pola interaksi. Ya, kalau misalnya di dalam bidang pendidikan, dia harus tahu bagaimana seorang siswa dengan kemampuan yang lambat di satu mata pelajaran tapi cepat di mata pelajaran yang lain. Dia mampu di satu bidang tapi lemah di bidang yang lain. Kalau dia bukan profesional, ini akan sulit sekali. Yang terakhir adalah kekuatan-kekuatan yang dinamis. Penelitian tindakan adalah proses hidup satu teori ke dalam praktek. Nah, tadi dari praktek lapangan, dari fenomena lapangan, empirisme lapangan menjadi sebuah teori, dan sekarang ketika teori itu sudah menjadi sebuah pola, menjadi sebuah model, dia kembali dipraktekkan. Jadi siklusnya begitu. Ingat ya, bahwa yang namanya mixed method itu ciri khasnya adalah ada siklus perbaikan yang berkelanjutan. Bisa dilihat mungkin di sini bagaimana konsep action research ya. Ini di masyarakat, di pola sebuah organisasi kemasyarakatan gitu ya. Di sini ada input, ada transformation, ada output. Di mana input itu kita biasa kalau di pendidikan atau di psikologi sosial itu melaksanakan sebuah planning atau program. Ada preliminary diagnosis, kemudian ada data gathering, feedback result, action planning. Di mana biasanya 3 di atas ini kita sebut biasanya dengan prasiklus. Prasiklus kalau misalnya kita nanti ada Kertuin membuat sebuah siklus untuk model penelitian tindakannya ya. Nah, ini biasanya preliminary diagnosis, kemudian ada data gathering, feedback of result. Ini prasiklus yang kemudian menghasilkan sebuah action plan. Action plan ini biasa disebut juga dengan rancangan tindakan, bukan rancangan perlakuan. Di sini berbedanya antara perlakuan, treatment dengan action. Kalau treatment itu lebih dipakai untuk eksperimental, action ini biasanya untuk penelitian tindakan atau action research gitu ya. Nah, walaupun nanti di dalamnya ada eksperimental semu, karena di bidang sosial sulit sekali through model eksperimental design, ada eksperimental semu di dalamnya, tapi dia tetap dalam kerangka yang namanya action research. Nah, lagi-lagi mixed method, jadi ada berbagai macam metode di dalamnya. Maka penelitian tindakan ini biasanya disebut dengan strategi penelitian. Balik lagi ke depan tadi ya. Ada action, learning process, action planning, action step. Baik di organisasi sosial maupun di kelas maupun di pendidikan,
ada learning process. Jadi memang ada proses pembelajaran. Kemudian dia proses pembelajaran itu ada sesuatu hal, ada perbaikan, ada mungkin yang nggak cocok, kemudian reaction plan, replanning sebenarnya. Biasanya di sini replanning dan kemudian muncul lagi jadi rencana tindakan. Begitu terus, jika memang belum, dia balik lagi, loop ke A. Jika sudah ada perubahan, dia masuk ke result. Ada perubahan behavior, perubahan sikap, perubahan perilaku, kemudian perubahan perilaku ini diukur dan kita mendapatkan data. Data ini yang nanti akan berimbas kepada masyarakat atau kepada kelompok atau kepada kelas atau pendidikan. Kalau misalnya kita di ranah pendidikan. Nah, di dalam perubahan-perubahan ini kita bisa lihat perubahan-perubahan apa saja yang muncul. Ada pergerakan-pergerakan apa saja behavior yang muncul. Maka di dalam penelitian tindakan umumnya yang diukur adalah variabel-variabel laten, bukan variabel-variabel terukur. Mengapa? Karena variabel laten itu memiliki ciri khusus yang dia mungkin ada di hampir setiap fase. Ada di setiap fase. Beda dengan variabel-variabel terukur. Gitu. Variabel-variabel terukur itu seperti misalnya IQ yang cenderung relatif stabil gitu ya. Relatif stabil, sulit. Kalau variabel terukur ketika sudah bukan masanya peningkatan IQ, ya sudah cenderung relatif standar gitu, cenderung stagnan gitu ya. Oke, ini konsep action research. Yang berikutnya kita bicara tentang bagaimana action research itu dilaksanakan. Nah, pertama-tama peneliti memeriksa pekerjaan mereka dan mencari peluang untuk perbaikan. Tadi ya di bagian model konsepnya juga terlihat bahwa memeriksa pekerjaan mereka, peluang perbaikan, ketemu masalah. Nah, sebagai profesional dan stakeholders, nanti ada profesional, ada stakeholders. Stakeholders ini mencakup profesional juga, tapi juga di sana ada kelompok sosial yang terkena imbasnya, dan ada juga kolaborator. Nah, di mana nanti karakteristik kolaborator ini sangat penting di dalam penelitian tindakan ini, karena dialah yang mencatat, dia yang merekam masukan-masukan kepada peneliti ya. Mereka bekerja dengan rekan-rekan untuk mengusulkan program baru tindakan yang membantu komunitas mereka meningkatkan praktek kerja atau meningkatkan kinerja atau juga meningkatkan kemampuan. Ini pada tahapan plan. Tahapan action dan observe mencari bukti-bukti dari berbagai sumber untuk membantu menganalisis reaksi terhadap tindakan yang diambil. Jika variabelnya variabel terukur, bukan variabel laten, ini akan menjadi sulit. Karena kalau sudah meningkat, ya sudah. Nah, terukur itu kan ketika meningkat, ya sudah meningkat. Dia cenderung linear gitu loh. Cenderung linear. Dan ketika ada siklus kedua, belum tentu peningkatannya juga sama. Karena dia udah cenderung stagnan. Stagnan ya sudah. Maka variabel laten kayak misalnya motivasi, keaktifan, kemudian kreativitas. Nah, itu kan variabel-variabel laten yang tidak bisa terukur secara langsung. Dia variabelnya terukurnya melalui indikator-indikator. Nah, oleh karena itu mereka menyadari pandangan mereka sendiri sebagai subjektif. Jadi pandangannya sifatnya subjektif dan berusaha mengembangkan pemahaman mereka tentang peristiwa dari berbagai perspektif. Di sini masuk kolaborator. Di sini masuk Pak, iya masuk, tapi perannya tidak begitu kelihatan karena seorang profesional ini dia hanya melihat apa yang menjadi masalah yang di dalam lingkungan atau organisasi sosial yang ada di dalam ruang lingkupnya dia. Nah, ketika ini sudah dilaksanakan menjadi sebuah action dan observe ya, menjadi action dulu, jadi action sulit untuk mengacak. Maka kalau ada kisah ya, mengapa ada penelitian tindakan itu, kalau yang di kelas gitu ya, yang di kelas itu ada seorang pendidik dia merekam kegiatan dia mengajar. Tiap kali dia mengajar direkam
dilihat apa kekurangannya, apa yang menjadi titik lemah dia. Kemudian siswa bagaimana responnya gitu. Kemudian dianalisis sendiri. Kalau dianalisis sendiri berarti subjektif kan, maka dia subjektif. Bagaimana supaya tidak subjektif? Dia berkolaborasi dengan kolaborator. Kebetulan kolaboratornya adalah sesama profesional, sesama pendidik. Sesama pendidik sehingga dengan mudahnya ditemukan hal-hal yang memang menjadi titik lemah dan juga karakter siswanya, apa yang harus ditingkatkan. Itu apa kemampuan dalam membacanya misalnya, atau kemampuan dalam menganalisisnya misalnya, kemampuan dalam sintesisnya siswa atau mahasiswa ini. Nah, ini masukan dari kolaborator gitu. Setelah di action kan di observe kemudian masuklah dalam tahap refleksi. Refleksinya seperti apa? Refleksinya membangun kembali, replanning, menggunakan data yang dikumpulkan untuk mengkatarisasi kekuatan dengan cara yang dapat dibagi dengan praktisi. Ini mengarah fase reflektif di mana dibuat rencana baru untuk tindakan selama siklus berikutnya. Nah, ini kembali lagi, saya katakan bahwa yang namanya mixed method atau penelitian tindakan dalam hal ini ya, dia bersiklus, dia perbaikannya selalu tidak pernah berhenti. Dia selalu ada perbaikan-perbaikan setiap fasenya. Setelah ini semua tadi saya bicara tentang profesional. Lalu siapa yang sebaiknya melaksanakan action research ini? Memang sebaiknya penelitian tindakan ini dilakukan oleh profesional di bidangnya. Karena dibutuhkan banyak hal yang sifatnya tindakan profesional dalam setiap langkah dan siklus yang dilakukan. Misal seorang guru. Seorang guru ketika dia melaksanakan action research ini, kalau dia bukan profesional, dia bukan seorang guru profesional, dia akan sulit melihat karakteristik siswanya. Dia kemungkinan untuk memberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang mendalam, memimpin diskusi, kemudian penguasaan kelas deh yang paling sederhana, yang paling awal kemampuan dasarnya adalah kemampuan penguasaan kelas ya. Penguasaan kelas saja sulit, nah repot nanti kalau dia bukan seorang profesional guru. Karena banyak langkah-langkah praktis yang didasari pada pengalaman empiris. Nah, penguasaan kelas nggak bisa diteorikan saja, harus dilakukan, dipraktekkan, harus empiris. Kemudian mengetahui karakter siswa, mana siswa yang rajin, mana yang kurang, mana yang lambat, mana yang cepat, mana yang rajin tapi tidak pada tempatnya misalnya. Bertanya tapi bertanya hal-hal yang di luar konteks mata pelajaran tersebut atau materi atau konten yang kita ajarkan. Nah, ini butuh pengalaman, butuh empiris, butuh seorang profesional di bidangnya. Begitu ya. Oke, yang berikutnya adalah langkah-langkah teknis yang butuh kecermatan. Tadi itu juga butuh kecermatan kan, pengalaman dan basisnya ilmu yang cukup. Ketika misalnya anak banyak ngantuk, ceramah kita ceramah, bukan berarti ceramah itu jelek kan. Ceramah itu penting untuk mengawali sebuah proses pembelajaran. Kalau kita nggak ceramah tiba-tiba langsung diskusi juga repot. Oh, metode diskusi karena ini baru selesai nih kuliah, sarjana pendidikan. Oh, ceramah itu jelek dalam pandangan dia. Kemudian dia langsung datang, yuk mari kita diskusi. Bingung siswanya. Diskusi apa? Kan harusnya ditanya dulu, disapa dulu, dibangkitkan motivasinya dulu. Kemudian diberikan arahan bahwa kita akan belajar materi A, kemudian tujuan pembelajaran kita apa, tujuan pembelajaran Anda ini seperti A, ini indikatornya apa saja. Misalnya jika Anda bisa membuat sebuah karangan, misalnya membuat karangan yang berbentuk narasi, berarti Anda tuntas di indikator ini, di materi ini. Nah, itu kan tujuannya. Dan itu nggak bisa kalau baru lulus langsung nyemplung gitu, nggak optimal, paling tidak minimum tidak optimal. Improvisasi, eksperimental semu, dan pengambilan keputusan itu menjadi penting di sini. Lalu bagaimana kalau misalnya seorang mahasiswa ingin melakukan penelitian tindakan? Nah, di sini masuk kolaborator. Dia sebagai kolaborator. Kolaborator bisa siapa saja yang terkait selama
dia menjadi bagian stakeholders atau kelompok sosial tersebut, atau ilmuwan atau profesional juga terkait. Jadi kolaborator itu bisa profesional juga, bisa orang stakeholders yang terkait, bisa ilmuwan, bisa mahasiswa berarti ya, karena dia stakeholders bagian mahasiswa-mahasiswa pendidikan, misalnya mahasiswa psikologi sosial atau orang-orang sosial lainnya yang dia bisa menjadi kolaborator di sini. Nah, terus bagaimana Pak kalau ini menjadi sebuah skripsi? Nah, sebagai seorang pembelajar atau mahasiswa, berarti pada dasarnya ini bukan penelitian mahasiswa, penelitian guru yang bersangkutan. Mahasiswa sebagai kolaborator. Sebenarnya sama saja ketika seorang mahasiswa melakukan penelitian dibimbing oleh dua dosen, kan sebenarnya bukan penelitian mahasiswa harusnya, tapi penelitian dosen yang disubkan. Jadi mahasiswa masuk dalam payung penelitian dosen. Itu idealnya kan seperti itu. Nah, terlepas dari sekarang kemudian mahasiswa mengajukan judul, mencari rujukan dan lain sebagainya, itu kan praktik yang memang terjadi pergeseran yang kita nggak bisa hindari. Tapi idealnya mahasiswa itu merupakan bagian dari payung penelitian dosen. Artinya penelitian tindakan bisa dilakukan oleh mahasiswa. Kalau misalnya tindakan kelas, misalnya yang paling contoh sederhana lah, tindakan kelas berarti penelitinya seorang guru, mahasiswa sebagai kolaborator. Kalau misalnya di panti yatim piatu tertentu, nah berarti penelitinya adalah pengawas atau psikolog di panti tersebut, mahasiswa sebagai kolaboratornya, gitu. Lepas itu menjadi publikasi dan skripsi mahasiswa, mereka berhak karena mereka bagian dari penelitian ini. Lalu bagaimana karakter action research ini? Tadi sedikit banyak sudah kita bahas ya, kita sampaikan bahwa subjek penelitian tindakan adalah tindakan yang diambil, perubahan yang dihasilkan, teori perubahan yang dipegang oleh yang melakukan tindakan. Subjeknya adalah oleh orang yang melakukan tindakan. Siapa? Profesional tadi. Entah itu psikolog, entah itu guru, ya. Penelitian berasal dengan individu atau tindakan sosial jika dilaksanakan tanpa partisipasi kolaboratif yang sering kurang efektif, gitu. Jadi pada awalnya memang kolaborasi ini kurang efektif karena apa? Karena stakeholders-nya itu tidak menguasai atau bukan orang yang menguasai keilmuan tersebut. Tapi dia akan menjadi efektif ketika memang misalnya mahasiswa di bidang psikologi, mahasiswa di bidang pendidikan, maka dia jadi efektif. Kenapa? Karena memang menguasai bidang tersebut. Jadi bukan hanya seorang yang terkait stakeholders ya. Nah, peneliti tindakan sering memperpanjang arena perubahan pada kelompok terus melebar daripada pemangku kepentingan. Nah, ini karakteristik yang berupa kelemahan juga sebenarnya. Jadi karena misalnya dosen pembimbingnya, wah ini menarik nih, kita perpanjang saja. Karena kan ini agak-agak berbau kualitatif, kita melakukan perpanjangan keikutsertaan gitu ya. Nah ini harus dibatasi supaya ya paling nggak minimum alasannya supaya cepat lulus lah kalau mahasiswa. Nah, kalau pandangan profesionalnya adalah supaya ini penelitian harus ada batasnya sampai kapan, di mana itu. Jadi nggak melebar kemana-mana. Kalau udah mau ke sana, misalnya mau melebar ke arah contoh misalnya, kita mau lihat tentang peningkatan kreativitas siswa atau peningkatan kreativitas anak panti asuhan gitu ya. Lalu tiba-tiba, ternyata nih kreativitasnya tinggi dan dia mempunyai kecenderungan ke arah seni gitu misalnya. Ke arah seni, udah kita terusin aja ke arah seni. Stop dulu di kreativitas, di stop dulu. Baru nanti dilakukan tindakan yang baru. Jadi siklusnya di stop dulu. Misalnya stop sampai siklus 3. Jangan diteruskan ke siklus 4. Nah, siklus 3 itu menjadi prasiklus untuk penelitian yang baru. Tujuannya adalah pemahaman yang lebih dalam faktor perubahan yang mengakibatkan perubahan pribadi dan profesionalisme yang positif. Ya ini tadi ya, karakteristik action research-nya adalah mempunyai tujuan yang lebih dalam. Jadi dia in-depth, dikupas tuh. Variabel-variabel laten itu dikupas satu persatu. Dia ada peningkatannya seperti apa. Dan analisisnya memang lebih cenderung kualitatif kalau action research ini. Adapun dia menggunakan eksperimental semu misalnya ya, kuasi eksperimental,
Dia hanya untuk variabel-variabel yang laten juga, tapi dengan bahasan yang general, yang umum gitu. Dan ini juga tidak memenuhi syarat kaidah untuk experimental design. Karena apa? Karena tidak ada populasi dan sampel. Dia per kelompok. Dia nggak ada sampel, nggak ada populasi. Ada subjek penelitian, Pak. Iya, betul ada subjek penelitian. Tapi dia tidak mewakili sebuah populasi tertentu yang karakteristiknya cenderung sama. Dan memang kita tidak mendasarkan pada populasi tertentu. Sehingga syarat untuk kuantitatifnya agak sedikit miss kalau dipaksakan ya. Oh, terus kenapa jadi mixed method? Boleh jadi dia ada eksperimental semu, boleh jadi dia melihat korelasi atau keterkaitan antar hubungan tiap-tiap siklus antara tindakan karakteristik seseorang kemudian dengan kemampuannya. Nah, itu makanya dia menjadi mixed method. Karena ada kuantitatifnya agak berbau-bau kuantitatif dan juga strategi penelitiannya juga nggak hanya kualitatif dalam satu term aja. Dia bisa fenomenanya yang dibahas, kemudian dia berbelok menuju etnografinya, karena misalnya ada misalnya di daerah Jakarta yang notabene kebanyakan misalnya masyarakatnya masyarakat Betawi, atau di daerah-daerah Jawa Barat yang notabene etnisnya etnis Sunda. Nah, ini jadi memang sangat-sangat bisa melebar kemana-mana. Oleh karena itu memang harus ada pengetahuan atau keilmuan yang memang mumpuni di dalam melaksanakan penelitian tindakan ini. Hasil dari penelitian tindakan ini praktis, relevan, dan dapat mengkonfirmasi teori. Nah, ini ciri khas kuantitatif lah gitu, mengkonfirmasi teori. Lalu kalau mengkonfirmasi teori itu selesai Pak penelitian? Oh belum. Ini kan baru dapat, ya kan? Baru dapat mengkonfirmasi teori. Tapi relevansinya belum tentu teori itu sepenuhnya itu benar. Bisa jadi ada yang benar, tapi kurang. Tapi bisa jadi ada yang benar, ada yang tidak bisa dikonfirmasi. Yang berikutnya penelitian tindakan berbeda dari bentuk-bentuk lain dari penelitian karena ada kekhawatiran sedikit untuk universalitas temuan tadi ya. Tidak ada generalisasi, karena nggak ada sampel, nggak ada populasi. Sampelnya mungkin ada, tapi sampel tersebut tidak mewakili populasi tertentu. Dan nilai lebih ditempatkan pada relevansi temuan kepada peneliti dan kolaborator lokal. Dan memang temuannya sangat spesifik, sangat khusus, sangat tajam, dan sangat dalam. Refleksi kritis adalah jantung dari penelitian tindakan. Dan ketika refleksi ini didasarkan pada pemeriksaan bukti, ya, pemeriksaan hati-hati, bukti dari berbagai perspektif dapat memberikan strategi yang efektif untuk meningkatkan cara organisasi yang bekerja dan iklim organisasi secara keseluruhan. Tadi sudah kita bahas ya bahwa jantungnya itu adalah refleksi kritisnya. Jadi penting seorang kolaborator berada di sini. Penting juga untuk mendiskusikan, ada catatan lapangan, ada rekaman-rekaman tindakan, ada rancangan tindakan, itu menjadi penting di sini. Yang terakhir adalah tujuan action research. Tujuan action research, jangan salah, ini kebanyakan mahasiswa terutama ya, guru juga, dari pengalaman saya 8 tahun membimbing banyak guru, banyak profesional di bidang pendidikan, action research itu miss tujuannya. Kenapa? Karena tujuannya action research itu adalah meningkatkan praktek profesionalitas melalui pembelajaran terus-menerus dan memecahkan permasalahan progresif. Jadi tujuannya itu untuk meningkatkan kemampuan profesional dari si yang melakukan tindakan. Bukan kepada siswa, tapi kepada dirinya. Berikutnya, sebuah pemahaman yang mendalam mengenai praktek dan pengembangan teori yang ditentukan tindakan. Jadi, selain kita meningkat kemampuannya, juga kita kaya akan pemahaman, kaya akan praktik tentang berbagai tindakan-tindakan yang kita harus atau pernah lakukan. Ada beberapa guru yang fokusnya ke siswa. Itu dampaknya. Jadi apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, apa yang kita tindakan, kita actionkan ke siswa,
itu berdampak nggak? Nah, itu indikatornya. Jadi hasil siswa itu bukan tujuan. Dia hanya indikator keberhasilan tindakan, keberhasilan kita secara profesional. Nah, dampaknya peningkatan dalam masyarakat, di mana praktik seseorang yang tertanam melalui penelitian partisipatif. Nah, karena dia tadi sifatnya partisipatif, jadi masyarakat terlibat aktif. Tadi ya, kalau misalnya di sekolah nggak banking education. Jadi nggak pasif kemudian dimasukkan ilmu kemudian ditebuk jadi jasah gitu. Nggak seperti itu. Karena dia partisipatif. Tindakan itu kalau tidak mengaktifkan siswa, masyarakat, segala macam, udah pasti gagal aja. Itu udah pasti gagal tindakannya. Karena apa? Karena nanti ujung-ujungnya kan kita lihat kemampuan masyarakat ini meningkat nggak? Kemampuan siswa ini meningkat nggak? Gitu. Nah, kalau nggak meningkat, kenapa? Ya karena dia tidak partisipatif. Tidak ada kolaborasi antara kolaborator, peneliti, dan subjek. Gitu ya. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.